Lo tuh kalau lagi ngeliat kayak gini-gini lo harus jeli seperti lo ngeliat sosial media. Lo tuh nggak bisa asal berprasangka apa ono ini nggak bisa. Emang lagi Jadi ada ketika lo lihat ke sosial media lo bener-bener telaah, kalau bisa lo bawa dalam doa dulu. Lo tanya. Beritanya keburu ganti, postingannya udah banyak yang Karena lain. banyak yang aneh, kejanggalan. Nanti lo belok ke kanan, kok dia ke kiri? Gitu, Lo ke sana, kok dia ke sini gitu. Lagi ngeliat apa sih di sosmed? Kayaknya sama nih sama aku nih. Apa? Yang kita lihat. Iya. kan? Sebelum di-spill, boleh kali kita angkat gelas dulu, kita sambut kehadiran bintang tamu kita. Juwita Bahar, selamat datang di Spill the Tea. Spill the tea. Yuhu. Minggu lalu itu kita kan sudah dikagetkan nih ya dengan postingannya. Repostannya siapa tuh namanya istrinya Mas DC, Sabrina. Sabrina. Mas DC tuh siapa sih? Deddy Corbuzier. Corbuzier. Iya. Singkat ya. Yang katanya rumah tangga mereka kayaknya lagi nggak baik-baik ya. Iya, kata netizen ya. Kata netizen ya. Kita juga taunya dari netizen sih. Betul. Tapi kalau gue tuh lebih taunya kemarin dia marah-marah sih. Waktu gue lihat kenapa dia marah-marah. Marah-marah di pengadilan agama itu loh si Humas itu. Jadi katanya tuh Humas kan harusnya nggak membeberkan lah kalau misalnya ada public figure atau siapapun yang mengajukan untuk perceraian. Tapi pertanyaannya apa iya? Bener, apa ya bener gitu Nah, ya? maksudnya gunjang-ganjing yang netizen baca itu bener gak? Nah, itu Tapi dia. sebetulnya ya kalau ingin mengomentari, gue setuju kalau Mas Deddy bilang kalau itu adalah informasi rahasia yang harusnya Gua tidak juga dibagikan. Betul. Jadi dua-duanya menurut gue benar gitu. Benar. Dan yang digaris bawahi sama Mas Deddy tadi kalau aku lihat videonya adalah jawabannya belum terdaftar kalau nggak salah. Iya. Jadi bukan tidak. Jadi Belum. berarti seolah-olah kayak Akan. akan. Jadi kan persepsi. Oh, mungkin itu yang dia marah ya? Iya, jadi kan bikin persepsi publik akhirnya kayak apa akan ada gitu loh. Emang bener sih, ini dugaan yang akhirnya beredar, terus omongannya jadi kemana-mana itu terpantik dari keputusan Sabrina untuk mengganti nama account handle-nya dia dari Mrs. Corbuzier jadi namanya dia. Cius. Terus katanya dia juga kan men-take out foto-fotonya Deddy Corbuzier di situ, ya toh. Itu kan kayak kode-kode yang diberikan oleh Sabrina di sosial media yang coba di puzzle out oleh kita sebagai penonton. Tapi Mas Deddy juga kemarin kayaknya memposting deh salah satu video di reelsnya dia atau di TikToknya, aku nggak juga. Itu kayak dia lagi bersama Sabrina dan Yang sama anjing. sama anjingnya. Oh, Mas jadi Chanel. seakan-akan nggak kenapa-napa Kayaknya ya nggak kenapa-napa sebenarnya. gitu. Tapi kan kalau nggak salah juga banyak yang bilang kalau itu video lama. Masa sih? Kepo deh. Kita spill dulu ya, kita spill videonya. Tapi kalau dibilang itu video Tapi lama kalau ya gue nggak tahu loh. Itu rumah baru kok. Iya kan? Iya, gitu kan netizen kan gampang aja gitu untuk menilai. Kayaknya video dulu deh gitu. Lucu ini komennya ini. Tapi kalau gini ya, kalau kan cuma ada dua pilihan. Iya, Apa iya. betul dugaan netizen bahwa itu video lama atau memang itu video baru? Kalau memang video baru, berarti keputusan video ini diunggah adalah sebuah memberikan statement. kode Ya, pernyataan. bahwa gue oke-oke aja. Iya, bahwa dugaan orang di luar sana tuh nggak tepat loh. Iya nggak Iya, sih? bener. Tapi netizen juga ada lagi yang mengulik gitu kan. Dia lihat gitu, videonya yang kelihatan kan cuma mukanya Mas Deddy sama anjingnya doang. Sabrinanya juga noleh doang gitu. Nggak kelihatan. Ada aja. Gitu. Sampai ada yang ngomong kan, body language bininya berbicara jelas. Udah muak. Siapa tahu mungkin kayak belum Nah, ready, itu. ngerti nggak? Belum ready lah, belum Belum make lihat, up. iya, Aku belum juga kamera suka gitu, ready. heeh. Oh, Jadi kamu juga kayak- suka gitu di rumah Iya. kalau suami kamu pasang kamera, kamunya belum ready ya kamu melengos. Iya, tapi bedanya suami aku nggak pernah pasang kamera. CCTV ya? Katanya pernah ada pengakuan juga yang diutarakan oleh Sabrina yang bilang kalau suaminya itu pelit. Oh, video lama. Iya, bener gak sih kalau itu yang akhirnya jadi poin keretakan rumah tangga mereka Coba gitu. dong. Coba mana spill dulu videonya. Iya. Takaran pelitnya kayak apa kalau kita ngelihat nanti pas kita lihat, itu sih bukan pelit gitu kan. Iya. Apa betul. uang bulanannya, tanggung jawabnya dia sebagai suami, belum rumah tempat tinggal lah, jalan-jalannya ono ini kucut, itu mah nggak pelit kali kalau beneran Iya, kita kalau lihat. menurutku kalau masih bisa jalan-jalan, Mm-mm. harusnya rumah. Bahkan kemarin nggak Sabrina ada juga sempat Bau sekolah. gugupnya.
bawa ke Korea sekolah masak. Iya kan? Sekolah masak di sana. Iya, Juwita bilang kan anjingnya juga dibawa ke Korea. Dibawa pun ke Korea. Dan setahu gue bawa binatang peliharaan terbang tuh nggak murah loh. Iya. Oh iya. Iya kan? Dan harus ada ono ini, ono itu. Oh, banyak banget. Iya. Dan coba penasaran deh, kalau dari kita berempat ini kan yang kayaknya pernah punya pengalaman kerja sama Mas Dedi adalah lo. Siapa sih? Gak datang lagi dia. Kan tadi dibilang katanya kalau Dedi tuh sangat royal kepada lingkungan sekitar gitu. Itu juga yang kamu lihat di masa kerja kamu sama dia nggak? Oh ya, menurut aku ya kerja ya secukupnya aja. Bukan yang tipe buang-buang uang buat orang lain, kayaknya enggak juga menurutku gitu. Tapi yang aku kenal sosoknya Mas DC bukan soal pelit atau royalnya ya. Iya. Dia tuh orangnya membimbing sekali. Jadi selama 2 tahun aku bersama Mas DC tuh dia bisa ngasih tahu, Om, misalnya kita minta pendapat, Mas kayak gini ya bagusnya. Terus dia bisa ngasih pendapat yang menurut aku bisa ngebimbing kita lah. Rasa penasaran kita sebagai penonton, mewakili netizen itu karena kita terpantik kode yang disampaikan oleh Sabrina aja di sosial medianya dia. Terus jadi ngegulung gitu, ya kan? Itu Dan betul sekali. kalau akhirnya permasalahannya berujung kepada ekonomi, sangat disayangkan dan paling nggak percaya. Kalau gue ya, maksud gue juga nggak percaya karena menurut aku kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri itu udah sangat successful. Betul. Kalau lu bilang segitu pelit, ya gimana yang nggak Gimana pelit? ya? Gimana kita yang di bawah-bawahnya, ngerti nggak lo? betul. Jadi gue nggak percaya tuh kalau kode hembusan masalah ekonomi. Beda cerita kalau kode yang dikasih sama istrinya Bedu. Apa Itu tuh? kan inget nggak beberapa waktu lalu kan kita juga membahas Bedu memutuskan menceraikan istrinya karena ekonomi. Istrinya tuh kasih kode di sosial media. Coba kalian kalau lihat foto ini, apa artinya? Oh my god. Selingkuh. Iya betul. Ya kan? Berarti ini maksudnya diduga bahwa Bedu selingkuh. Bukan netizen. Iya, itu akhirnya. dugaan tersebut kita buka lebar. Mari kita bahas bersama apa yang lo dapatkan pesannya kalau melihat postingan tadi. Ya udah pasti Selingkuh. itu dong. Iya, karena ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi sebenarnya kode yang diberikan oleh postingan istrinya Bedu itu menunjukkan bahwa bukan ekonomi nih yang jadi poin perpisahan kita. Tapi yang lo lihat dari gambar ilustrasi tadi, ya dong. Seperti ada orang lain di hubungan mereka. Iya. Ngeri ya. Tapi kamu pernah nggak kayak gitu? Misalnya kamu sedang merasakan kegelisahan atau kegalauan, terus kamu posting di story dengan harapan ada orang yang lihat gitu dan ya? ada yang ngelaporin ke orang tersebut ya? Iya. Enggak sih. Nggak pernah. Tapi curhat-curhat gitu di sosmed? Enggak juga. Nggak juga. Iya, tapi memang ada yang suka curhat-curhat kayak gitu ya. Kakakku sih. Ya. Siapa? Kakakku Jelita. Oh. Iya. Dikit-dikit quote, dikit-dikit nanti dia buat video yang gambarnya tuh dia tapi kata-kata kayak gitu. Oh, pokoknya Iya. galau everyday. Galau abis ya. Iya, dan banyak loh yang melakukan itu Iya. istilahnya nggak berani atau nggak bisa Oh, betul. menggunakan kata-kata atau suara sendiri, pinjam lagu, pinjam quotes, pinjam gambar yang bisa menyiratkan pesan, iya kan? Iya, betul. Aku pernah juga sih kayak gitu. Kita sebagai penonton tuh akhirnya ya jadi lebih berhati-hati Hati. dalam menangkap kode-kode yang diposting oleh selebriti-selebriti Iya juga kita sih. ini. Karena rata-rata kebanyakan kode-kode yang dilempar itu benar adanya. Masih inget dong waktu pertama kali Andre Taulani posting video yang berupa kode itu, terus nggak lama kemudian setelah itu dia menggugat cerai, iya nggak? Tapi itu yang yang mana mana Kak? Coba sih? ingetin lagi, aku Yang agak mana lupa sih? deh Ini videonya. kita spill. Nah Coba. ini loh postingannya, inget kan? Nih. Oh iya. Ini kan juga apa? Nggak ada cerita, cuman gambar. Ini apa kalau bukan kode? Kode toh. Nggak lama sesudah itu baru gugatan cerainya hadir. Tapi iya kita sampai lupa kode ini ya. Ini Iya. kode itu sih sebenarnya serem. Iya. Ada netizen yang berkomentar ini ya. 1, istrinya tidak tulus hanya berpura-pura alias buka 2. Kedua, istrinya dan temannya suka menusuk dari belakang. Ketiga, istri pura-pura mencintai sedangkan suami pura-pura bahagia. Dari 3 gambar. Itu artinya. Dari 3 gambar. Oh, kata netizen ya. Karena menurutku memang lagi-lagi namanya rumah tangga itu nggak mungkin lah sehat terus. Gitu. Apalagi kalau udah rumah tangga udah belasan, puluhan tahun gitu ya. Pasti ada cerita-cerita dan drama-dramanya. Gitu. Dan satu yang gue Tapi pelajari ya, selebriti-selebriti kita ini nggak akan mungkin ngasih kode di sosial media kalau peristiwanya hanya peristiwa kecil. Ngerti nggak lo?
Jadi pasti major life event lah gitu, kayak perceraian, pernikahan, yang udah pasti. Kayak contoh, waktu El Rumi tuh yang beberapa waktu lalu dia posting pakai kaos, pakai kain, pegang keris, iya kan? Itu kode dong. Kan kita sebagai penggemar, ini apa nih? Biasanya acara yang pakai formal itu apa sih? Lamaran, pernikahan. Langsung kan orang nebak-nebak, apalagi lamaran sama siapa pacarnya, Nek? Syifa. Gak lama kemudian emang bener kan? Kalau mereka lamaran. Betul. Kode apa kode? Kode. Itu kode yang positif ya. Itu kode yang positif. Iya kan? Jadi sebenarnya netizen ada benernya juga ya. Iya. Kalau berpersepsi setiap konten yang disebarkan itu pasti inline dengan kehidupan aslinya. Tapi gue tuh selalu mikir ya, ini nama gue tidak sebesar mereka-mereka tadi ya. Iya. Tapi kalau gue memberikan kode kayak begitu berarti harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kalau memang masalah itu datang dan jadi pemberitaan besar makanan netizen dan masyarakat. Pertama, siap gak gue? Kedua, siap gak nggak kalau akan diomongin sama semua orang bahkan media. Salah satunya di Spill Detik. Jadi jangan marah kalau memang udah gini. Ngerti gak maksud gue? Kalau lu udah kasih kode, lu bisa diri bikin rame, dibahas sama media, tapi lu kesel sama media apalagi sama kita gitu. Iya, sementara Ngerti gak? Sementara kalian yang memberi umpan gitu. Gak usah ngasih kode, action aja Action langsung. aja udah. Lo tau gak belakangan yang juga rame diomongin orang? Gak pakai kode tapi juga action. Kamu kemarin nyanyi ya di acara musik apa tuh? Itu kan acara yang sama yang Erika dilamar sama DJ. Iya. DJ Brevi. DJ Brevi itu. Tapi gue ngeliat komennya salah satunya masa ada yang bilang gini, itu mah gara-gara utang budi gitu, kasihan. Kan sama netizen lu ada aja yang mau Ada ya. kan? Main Ada buat yang cabein ngomong tau kayak gak gitu. lu? Apaan sih? Kok bisa utang budi maksudnya gimana sih, Nek? Mungkin terselamatkan kali hidupnya Erika dengan hadirnya DJ Brevi. Benar. Iya gak sih? Tapi ada tuh netizen yang malah salfok, dia ngomongnya gini, gak heboh lihat cincin kayak yang di Swiss kemarin, maksudnya Siapa? El Rumi. Cincinnya kan gede kak. Oh gede. Gede. Bukan yang kayak gini, ini kan ya. Oh ini wow, batu gitu. Benar. Oh, dicicipin dong Juwita. Iya deh. Cobain yang ini deh, cobain yang Yuk, ini. kita cobain. Gue cobain yang itu dong. Bodoh. Ya sabar. Tapi jangan deh, aku suka pertikaian ini ya. Lebih terpancing emosi aku ngomongin cinta daripada ngomongin perceraian atau perpisahan. Iya benar sih. Aku tuh ini Juwita, aku nih romantis picisan aku tuh. Berarti kurang suka dong kalau mendengarkan podcastnya Cinta Brian itu yang lagi heboh. Kenapa dia? Ya itu loh, kayak yang katanya dia tuh ada satu pernyataan yang terkesan menyindir mantannya pada saat diwawancara di podcast. Gak bisa Fani, lu jangan merusak image Cinta Brian di mata gue. Cinta Brian itu sempurna banget di mata gue. Nonton, lihat nih, kita spill dulu videonya. Ada komentar dari netizen menyaksikan tayangan tadi. Terus gadis dibanding sama janda. Oh jangan gitu, salfok itu. Tapi aku mau tanya, Juwita sama Fani. Oke. Dua-duanya sudah menikah? Sudah. Nyambungin omongannya Cinta Brian tadi, dia bilang capek ngemong. Di dalam hubungan kalian, siapa yang ngemong? Kamu atau suamimu kah? Saling sih kita ya. Lebih. Oh ya pasti suami kayaknya ya. Suamimu yang ngomong kamu? Karena memang 10 tahun lebih tua dari aku. Oh, oke. Tapi kamu juga tidak keberatan kan diemong? Tidak. Jadinya kita kayak sepantaran aja sih menurut aku. Oke. Kan mungkin ada perempuan yang risih gitu ya. Iya, ada perempuan alpha kan gak suka. Ada temen aku karena memang dia dari dulunya alpha ya. Sekali punya pasangan pasti nggak ada yang beres Kak. Iya. Karena dia merasa alpha gitu loh. Dia nggak bisa diatur, dia nggak bisa. Ada perempuan-perempuan yang gak suka. Malah udah lu diem aja di sini, lu temenin gue aja nyari duit. Gitu. Iya. Iya ada kayak gitu. Iya. Oke. Nah, jadi pesan di bawah ini ya bisa diartikan untuk Cinta Brian. Sekarang mungkin lu merasa bahwa aku kemarin capek ngomong, aku sekarang yang ini nggak ngomong. Ya, itu udah pilihan kamu juga kali sebelumnya. Nah, kalau lu sama laki lo. Gimana? Perempuan.
kalau aku ya sama-sama akhirnya, tapi pasti butuh penyesuaian gitu. Awalnya walaupun suami aku jauh lebih tua, tapi dia ternyata tuh manja. Dulu tuh kalau makan aja tuh kalau nggak aku suapin males. Masa? Jadi dia tuh sambil main HP, Disuapin. sambil main HP ini dalam artian kerja atau ngapain ya, bukan main-main. Aku sambil nyuapin gitu, harus dari tangan aku suapin yang gitu. Nah tapi lama-lama ada momentumnya tuh, aku capek apa, terus aku komunikasikan, aku nggak bisa selalu suapin kamu ya, aku juga pengen mah gitu. Ini namanya rumah tangga ya. Nah walaupun awalnya tuh kayak, ih lucu banget sih pengennya disuapin aku, romansa. Lama-lama capek ya. Tapi netizen tuh selalu ngebandingin ya. Gisel sama Aca gitu kan. Jadi mereka ngebandingin kalau Aca itu tuh 6 tahun di bawahnya Cinta. Dan makin rame lagi nih. Video podcastnya Cinta itu sudah sampai ke Acanya. Lalu sudah dikomentari juga sama si Aca, katanya gini, I'm happy with myself and I don't look back. Kita lihat dulu ini. Dan menurut gue ya, gue suka nih apa yang dilakukan Aca gitu ya, I don't look back gitu. Tapi bicara mengenai move forward gitu ya, nggak ada salahnya juga kita melihat ke belakang dan kita yakin kayaknya bakal serius nih Gisel sama Cinta ya. Iya benar-benar. Kalau gue mah setuju banget loh mereka berdua tuh. Dibongkar-bongkar di dalam sebuah wawancara, Cinta tuh juga pernah mengungkapkan kalau dulu tuh intinya dia memang suka perempuan yang lebih dewasa. Dia pernah naksir sama guru TK-nya. Tapi itu menandakan lah kalau memang ternyata mungkin memang dia nggak suka ngomong karena sukanya diemong dan nggak ada yang salah juga sebenarnya dengan itu. Kebetulan aja di masa lalunya ketemunya mungkin nggak pas. Bicara mengenai masa lalu yang tidak pas ya, video berikut ini juga rame diomongin Reza Arab. Jadi di satu video itu Reza tuh diperlihatkan oleh teman-temannya videonya si mantan istrinya si Wendy. Terus dia kayak nanya ini siapa gitu. Kok jadi cakep banget. Penasaran gak sih sama videonya? Kita spill dulu. Seru ya kehidupan para gamer-gamer ini ya. Jadi mereka kayaknya sambil live, sambil gaming, terus banyak penonton yang ikut goda-godain gitu ya. Iya benar. Yang Reza Arab lah udah sama pacarnya tiba-tiba hadir mantannya. Gimana perasaannya si pacarnya ya? Pacarnya siapa namanya sekarang ya? Lula ya? Lula. Gimana? Maksudnya nggak tahu kalau tiba-tiba suami gua atau pasangan gua memuji mantannya pasti wah gila kayak terkejut. Itu pasti rasanya kayak ada gitu sekelibat. Maksudnya gue setuju nggak sih kalian kalau dalam berhubungan tuh kita harus belajar untuk tidak membandingkan yang kita punya sekarang dengan hubungan yang lalu. Ya nggak boleh loh. Iya kan? Nggak banget. Nggak sehat loh. Nggak sehat bener. Kamu nggak pernah gitu jelas sama mantan suamimu? Mantannya suami dia? Enggak sih ya. Enggak sih. Karena sebenarnya ya waktu zaman dulu aku ketemu dia itu yang ngantri itu banyak banget. Model-model cantik-cantik, tinggi-tinggi, pemenangnya si Bogel. Jadi kayaknya aku tetap menang juara 1 deh kayaknya. Bagus. Iya itu bagus, jadi confident banget. Dengan fisik mantan-mantannya laki lu sama sekali nggak? Kak, itu cantik, tinggi, putih, mulus, aduh pokoknya deh. Jauh sama aku mah, Bogel pemenangnya. Ternyata kamu yang lebih baik. Oke, kenapa kita membahas itu? Karena Lesti Kejora ya. Lesti itu pas ngadepin komentar-komentarnya para netizen, itu yang selalu juga ngebanding-bandingin dia sama mantannya Bilar. Siapa sih mantannya Bilar tuh? Ya, adalah Artis sinetron ya? Iya. Dan itu sempat bikin Lesti itu sampai nangis, drop. Itu waktu itu. Insecure terhadap fisiknya dia. Insecure sama fisiknya dia. Kok gue tuh kurang nggak lebih cantik dari mantannya, nggak lebih keren, nggak lebih apa gitu loh. Tapi dulu ya. Coba kita spill dulu. Itu ya somehow kan kalau Dede Lesti itu kan gue juga kenal sebelum barengan sama Bilar karena kita pernah di dalam satu project stasiun televisi sama-sama gitu. Bagaimanapun juga kita yang pernah mengenal Dede sebelumnya sampai dengan sekarang kita tahu bahwa ada energi di dalam dirinya dia tuh ada ketidakpercayaan diri gitu. Karena kan kalau kita lihat transformasinya Dede Lesti itu dari masih kecil dia ngikutin ajang kontes apa semuanya itu tuh sampai sekarang tuh kan benar-benar berproses sampai sekarang yang cantik banget ya. Nah waktu dia pacaran sama Bilar, ada gitu energi dari Dede memang kita juga suka berasa gitu. Karena Dede itu kan mencintai to the fullest ya.
dan gleot banget gitu sama Bilar, bucin gitu. Jadi makanya ketika dia buat video kayak begini, memang kita suka ngeliat gitu, oh ya Dede tuh masih ada energi yang nggak pede gitu. Nah untuk she's now being pretty atau prettier, dengan apapun yang dia lakukan, semakin bening, semakin cantik, menurut gue itu sah banget gitu. Tapi sebetulnya kalau mau membandingkan, walaupun tadi kita bilang jangan membandingkan, tapi membandingkan situasi, apa yang terjadi sama Lesti minimal suaminya tuh menenangkan dia bahwa nggak gitu kok yang gue mau. Beda cerita nih dengan selebriti yang ini. Kalau yang ini kan kayaknya ceritanya dia memang diminta oleh pasangannya untuk tampil sama menyerupai mirip mantan. Iu nggak? Apa tuh maksudnya iu? Balik aja sama mantan lo. Siapa? Tiara Andini. Coba kita cepil dulu videonya gimana coba. Iya. Serem banget ya Tiara itu ya, nggak napak bumi loh dia itu. Kenapa? Lu lihat tadi, Ya kakinya dilipat tadi. Tapi gimana tuh ya kalau jadi lu gitu dibilang, lu tuh harus secantik dia. Enggak. Aku kalau gitu. Itu sih dari awal lu nggak usah. Aku mundur. Tapi Juwita ya, dari komentar-komentar kamu ya Van ya, gue tuh kagum loh sama lo. Lo tuh rasa percaya diri lo, your sense of confidence tuh kuat banget ya. Iya, Kamala, aku sama suamiku tuh kita sepakat dari awal, daripada nanti ada isu perselingkuhan, pelakor atau apalah, kalau memang udah nggak cinta, udah nggak ada rasa, ngomong aja nggak apa-apa gitu. Ya udah aku mundur, kita baik-baik aja gitu. Oke, sekarang kita punya kejutan untuk dua orang bintang tamu kita. Kalau yang ini sih sebetulnya udah bukan bintang tamu, ini udah jatuhnya co-host ya. Tapi untuk menemani Juwita main, kita punya surprise buat Juwita sama Fanny. Oke. Apa tuh? Oh ini untuk Dave dan juga Juwita. Dave silakan baca komentarnya. Maaf ya, mau di make upin kayak apa, tetap kelihatan tua. Tepat. Aku sering sih. Masa sih? Makanya sering dibilang Anissa Bahar. Oh, padahal Suka kebalik aku. Iya. Aku Anissa Bahar, mamaku Juwita Bahar. Next, buat Juwi. Iya, apa? Juwi silakan baca nih dari netizen kamu. Juwita kalau bicara kayak overacting. Ya udah sih, dia mau overacting juga bicaranya. ini buat Juwita. Oh iya. Gimana tuh Juwi? Yang mana ya? Ya ampun. Yang mana ya? Karena Mendadak bijak. Yang aku ngomongin semuanya ya kenyataan deh gitu. Mungkin lebih seperti ekspresif menurutku. Iya. Ya. Kadang tuh orang tuh pengennya Which kita is ngomongnya, okay. ya nggak apa-apa, Wah, itu pinjam kerjain uang kali ya. boleh, gitu. Iya. Tapi sebenarnya cara bicara kamu, cara kamu mengekspresikan pikiran kamu, kelihatan dia memang overacting. Tapi sebetulnya aslinya mah lu chill banget ya. Kayak rasa percaya diri lu tuh sangat chill. Iya, Lu nyata. yakin aja dengan ya udah yang dipilih suami gue, yang lain cantik-cantik, yang lain tinggi-tinggi si bogel. Itu kan menunjukkan kalau dia tuh sangat chill banget gitu. Asik lu Juwi. Oke kita ini untuk Fanny dan juga Oh, Juwi. oke. Nah, Juwita, tanggapan kamu nih melihat artikel yang satu ini, Anissa Bahar, aku nikahi anak angkat, sebut bisa hilangkan trauma pernikahan. Bukan sih. Geng itu bukan anak angkat, Ya, bukan, bukan. pasti. Salah. Oh, beritanya Ya nggak bukan lagi. lah. Bukan. Jadi anak angkatnya mama itu ada namanya Egita Bahar. Itu memang udah salah paham dari yang sebelumnya nih, dari sebelumnya yang dia menikah tuh udah salah paham. Bukan itu juga yang anak angkat gitu. Tapi ada. maaf ya Juwita, aku Iya. bertanya kalau dari foto tadi tuh kayaknya perbedaan umur mama sama ini barunya ini suami. cukup jauh ya? Kurang tahu sih ya, mama soalnya merahasiakan tahunnya. Tapi berarti kamu manggilnya papa apa? Nama, Mansya. Manggil nama. Waktu mama ngomong ke kamu, mama mau kawin lagi gitu. Aku sih memang dari sebelum yang ini, aku mah silahkan aja, yang penting mama bahagia gitu. Aku bilang gitu sama mama. Jadi pas mama nikah pun sebenarnya aku nggak tahu sama ini gitu. Tiba-tiba udah ada foto Beritanya. dia udah nikah. Oh, nggak ngomong Kayak sama gitu. kamu? Enggak, jadi cuma keluarga dari mama aja, tok. Anak-anaknya nggak ada yang tahu.
Manado loh suaminya. Iya Manado. Manado. Dan kamu nggak apa-apa itu? Nggak Gue masalah. taunya udah nikah baru tahu gitu. Kamu nggak apa-apa? Gak masalah, karena aku juga dulu waktu nikah mamaku gak tahu. Oh gitu ceritanya. Serius. Coba Iya, gimana iya, ceritanya iya. aku nggak tahu. Kok ceritanya. bisa? Iya. Iya. Gimana Dulu kan ceritanya? banget aku yang gak direstuin sama mama gitu. Dari situ aku kayak gimana ya, kan berbondong-bondong tuh banyak banget di infotainment. Semua keluarga Bahar pada berbondong-bondong menghujat aku gitu loh. Aku sendirian. Aku jadi takut, maksudnya kenapa sih? Kan gue gak minta maaf itu sama kalian. Aku kenapa emangnya? Kayak gitu. Dari situ aku kayaknya nggak usah deh mama, takutnya nanti yang ada acaranya kacau gitu. Jadi aku nggak ngundang mama dan nggak ngabarin sama sekali. Terus mama waktu itu reaksinya seperti apa pas tahu? Nggak ada, kan memang lagi Lagi renggang. dingin. Regang Lagi banget. renggang, iya Oke, gitu. oke. Lagi Jadi renggang. sebenarnya sekarang sih satu sama berarti Satu ya. sama mama. Tapi Iya. hubungan kamu sama suaminya mama kamu yang sekarang nih komunikasinya bagus, lancar. Alhamdulillah sih. Akhir-akhir ini karena memang aku lagi show kemarin kan jadi sering bareng. Oh, jadi sering bareng. Dan nyambung sih sama suami aku. Nyambung Tapi kamu banget. sempat mama. ada kayak Suaminya mama. keraguan gak pilihan mama nih kayaknya nggak tepat deh gitu. Apa tepat gak tepat nih gitu. Keluarkan itu, Jui. itu kayaknya cuma mama yang tahu ya. Oh, iya, iya. Sudut pandang anak? Hah? Sudut pandang bisa dari sudut pandang Kok seorang lu anak? ketawa Oh sih? jadi Michael Jackson? Tiba-tiba lu jadi Sudut pandang kayak sebagai Michael seorang anak Jackson. Yang penting mama bahagia aja deh. Coba ekspresikan jawabnya dengan satu ekspresi aja. Gimana tuh? Gitu. Itu Itu ekspresinya. ekspresinya. Aduh. Oke, baik. Juwita, kamu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan ayah kamu. Apa yang ingin kamu sampaikan seandainya ayah ada di hadapan kamu sekarang? Ya, sama ayah tuh dekat banget ya, Jui ya. Nggak bisa kok kalau ngomongin bapak. Rindu ya. Banget. Karena memang dari lahir sampai dia nggak ada, papa lah yang selalu support aku, Kak. Yang fight for you. Ya, di dalam keadaan apapun. Yang aku juga berbondong-bondong dihujat sama keluarga Bahar lah. Cuman papa yang mau ngerangkul aku. Papa yang ngajarin semuanya. Sampai aku bisa ya kayak sekarang, nyanyi ya acting semuanya. Semua ilmu dari papa ya? Iya. Bapak juga menduda sampai meninggal buat anak-anaknya. Buat ngurusin anak-anaknya. Dia nggak nikah lagi setelah mama aku nikah sekali, abis itu dia nggak nikah lagi demi anak-anaknya. Demi anak-anaknya. Ngurus anak-anaknya. Ya. Kalau ada papa kamu nih melihat kamu sekarang ini, yang kamu mau bilang sama papa kamu tuh apa, Jui? Pasti kangen sama papa. Mami apa? Saya belum bisa bikin papa bahagia di hari tua papa. Saya semangat sama papa. Nggak bisa aku tuh kakak, lihat foto papa aja nggak bisa. Mau nyetak nggak bisa. Kalau di rumah ada apa sama apa. Oh, kamu ternyata anak yang sangat berbakti sama papamu ya, Jui. Ini jam juga aku yang beliin sampai detik dia meninggal. Kan dia di samping adik aku, dia minta pakein jam ini dulu, Kak. Karena adik aku dia selalu inget jam ini, pemberian aku. Oh. Ya, Fatihah. Selalu setiap hari. Pasti kangen banget ya. Pasti kangen, Rasanya. pasti rindu Banget, Kak. sekali. Ini kalau aku syuting di sini pasti dia nyusul. Dia nggak pernah nggak nyusul. Aku di mana juga dia selalu datang. Oh. Dia support system banget buat aku.
Jadi kita akan main acak kata, rebutan menggunakan bel. Satu persatu aku akan bacakan huruf dari kata yang sudah kita acak. Kalian harus menebak. Ini Indonesia kan, Kak? Indonesia dong. Ayo deh. Soal yang pertama. K T U P R A E N G. Dibantu dengan clue posisi. Terperangkap. Tangkurap. Yeay! Oke, soal nomor 2. THASEDE. Clue mendengarkan. 5, 4, 3, 2, 1. Apa sih? Set. Iya. Oh, Pertanyaan selanjutnya. D E N F Z R I O E N. Ya, bahasa Inggris. Cluenya status. Juwita. Nggak tahu. Fani. Friendzone. Yeay. Berikutnya ya. ESIBARB. Cluenya racun. Hah? 5. Tikus. Ya, di mana B-nya tikus, Bun? 5, 4, 3. Juwita? Iya. Berbisa. Tuh bisa. Iya. Soal berikutnya ya. ART BMELAT. Terlambat. Iya. Tahu sih cepet banget. Kayak diesel ya, lama nih panasnya. Berikutnya TSUAKIK. Oke. Cluenya mau nggak? Mau dong, masa Musik. Ayo. Akustik. Iya, pintar. Berikutnya. YMNLAEAG. Oke. Baik, coba ditebak dan dilihat. Kira-kira kita kasih clue terbang. Melayang. Iya. Siapa yang jawab kayak gitu? Dia dulu tuh, Gue. si botak. Kata berikutnya. BKELTEE. Kebelet. Iya. Gimana sih, Kak? Kok pinter banget? Don't you ever. Aku nggak mau kalah. Oke, Kita sudahi aja gimana? soal yang terakhir ya. Ayo, Fan. Ayo. KTJANANA. Tanjakan. Iya. Yeay. Susah ya? Iya. Yang menang Karen, yang kalah Oke, Fani. Oke, terima kasih banyak. Jui, thank you ya. Terima Fani, kasih. terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Jangan lupa selalu nonton kita ya. Setiap Sabtu dan Minggu jam 11.30 Spill the Tea hanya di Trans TV. Bye. Yuk dimakan dulu ini. Iya kan? Iya.